Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul ya pada cara sosialisasi sertifikasi halal Desa Jayanti. Jadi mungkin sambil menunggu peserta semuanya kumpul, sedikit perkenalan dulu dari kami. Kami adalah tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Terbuka di Pondok Cabe. Mungkin Bapak Ibu ada yang mahasiswa jangan-jangan dari UT. Coba Pak tunjuk kalau yang ada mahasiswa atau mungkin keluarganya yang mahasiswa dari UT. Depan. Karena banyak dari UT juga mahasiswanya dari pemerintahan, kemudian dari kalangan-kalangan yang mungkin ibu rumah tangga juga ada gitu. Baik, yang saya hormati Ibu Kades atau Ibu Lurah, Ibu Misri Rahayu, kemudian Bapak Sekdes Bapak Iman Gerhana, kemudian Ibu Nur Anbia Arma MAP selaku Ketua Pengabdian kepada Masyarakat untuk Universitas Terbuka, kemudian ada Ibu Rini Subekti selaku narasumber kita pada hari ini. Lalu kepada Bapak Ibu yang kami hormati peserta sosialisasi sertifikasi halal, yang mana kita undang tidak hanya dari UMKM saja, tetapi juga dari staf Kelurahan Desa Jayanti. Jadi Bapak Ibu di sini kita sama-sama belajar bagaimana pelaku UMKM bisa mendapatkan sertifikasi halal, dan para staf di kelurahan, pemerintahan juga ikut support dalam proses sertifikasi halal, sehingga saling sinergi ya Bapak Ibu ya. Jadi pemerintahan juga ikut support dan pelaku UMKM-nya juga sadar juga tahu paham pentingnya sertifikasi halal. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini walaupun mungkin cuacanya di luar mendung-mendung ya, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa menimba ilmu dari narasumber kita hari ini. Dan yang pasti Bapak Ibu semua semoga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di dalam usahanya. Baik, untuk tema sosialisasi hari ini adalah sosialisasi dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal. Jadi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikasi halal nanti output akhirnya. Walaupun mungkin nggak langsung, kita pertama ini sosialisasi dulu ya Bu Lurah ya. Nanti ada step selanjutnya, mungkin pendampingan Bu Lurah insya Allah. Jadi nanti diharapkan dari pihak kelurahan Bu, kita minta kerjasamanya agar bisa menjadi penyelia dari nantinya. Mungkin bisa mengutus staf-staf di kelurahan untuk ikut training lanjutan nantinya yang akan lebih detail disampaikan oleh narasumber. Baik, sebelum memulai acara, perkenalkan saya Indah Fauzia Ulfa. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi di Universitas Terbuka, bagian dari tim PKM. Saya selaku MC pada hari ini dan juga moderator akan membacakan urutan acaranya. Jadi yang pertama pembukaan, kemudian ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Lurah, lalu ada sambutan dari Ketua PKM, lalu kemudian ada pembacaan doa sebelum kita mulai, dan ada pemaparan materi, tanya jawab, penyerahan cindera mata, foto bersama. Nanti kita akan akhiri dengan doa penutup. Baik, tidak lama lagi kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Lurah, Ibu Misri Rahayu. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu MC yang alhamdulillah yang begitu cantik, Ibu Indah. Terima kasih sudah datang ke desa kami. Dan yang saya hormati para dosen,
narasumber yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf Ibu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati Sekdes Desa Jayanti Bapak Iman Gerhana, dan yang saya hormati para jaro, para staf Desa Jayanti, dan yang saya hormati, saya cintai ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di pagi hari, di siang hari ini dengan begitu nikmat telah berkumpul dalam acara sosialisasi untuk pelatihan pengajuan sertifikat halal untuk bagi yang berbasis UMKM Desa Jayanti, yang insya Allah mudah-mudahan di siang hari ini apa narasumber yang diberikan ataupun yang disampaikan bisa menjadikan bekal kita, menjadikan pelajaran kita ataupun satu perjuangan langkah untuk kita usaha nanti. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih di siang hari ini yang sudah bisa berdatang di sini. Saya ucapkan selamat bergabung dalam UIN ataupun universitas terbuka yang mana nanti akan memberikan ataupun membimbing kita untuk mempunyai kita usaha sedikit menjadi seperti label halal. Karena label halal itu Bu sangat lumayan bolak-baliknya, lumayan waktunya, lumayan juga harganya. Dari sini ada yang datang ke desa kami untuk memberikan ataupun sosialisasi tentang UMKM di Desa Jayanti. Saya sangat bersyukur Bu, karena apa? Karena memang UMKM di Desa Jayanti ini sangat banyak, tapi tidak ada untuk yang menampung ataupun penjualannya sangat minim di desa kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa panjang umur, diberikan sehat. Nanti yang akan di depan danau ini akan saya buatkan satu tematiknya Desa Jayanti. Jadi nanti di situ ada pembuatan khusus buat UMKM-nya Desa Jayanti. Nah di depan sana di danau itu mungkin tahun ini dari kecamatan juga akan ada untuk pembuatan gapurannya. Mudah-mudahan saya diberikan kelancaran ataupun sehat untuk bisa membimbing masyarakat saya, terutama khususnya di UMKM. Karena UMKM di Desa Jayanti ini mereka banyak sekali ataupun ingin berusaha. Ibu-ibu muda yang ingin membantu suaminya tapi terkendala dengan masalah pemasaran ataupun dengan dana ya. Nah, ada yang nanya ke saya tentang sosialisasi ini, disangkanya mau mendapatkan anggaran gitu. Jadi sosialisasi ini bukan mendapatkan anggaran tapi mendapatkan sertifikat, yang dimana sertifikat itu sangat membantu modal utama kita. Sebelum ada modal, sebelum ada niat, itu sertifikat ini satu contoh untuk peminjaman ataupun koperasi baik ke bank ataupun ke yang lainnya. Itu salah satu syarat utama. Tapi jangan salah gunakan. Terkadang gitu masyarakat kami itu menyalahgunakan peminjaman ke bank, tapi akhirnya bukan buat usaha. Gitu. Nah di sini nih perlu kami bimbing masyarakat saya yang terutama yang istilahnya ibu-ibu yang ingin berkarya tapi tidak ada untuk memasoknya.
Yang saya inginkan UMKM di Desa Jayanti supaya lebih maju lagi, supaya bisa berkarya lagi. Masyarakat Desa Jayantinya mudah-mudahan dengan universitas terbuka ini bisa membantu masyarakat saya lebih baik ataupun lebih maju lagi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lurah yang cantik, yang Masya Allah sangat energik ya. Kita punya Ibu Lurah tuh perempuan gitu. Jadi untuk selanjutnya ada sambutan dari Ketua PKM dari Universitas Terbuka kepada Ibu Nur Ambia Arma MAP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Indar untuk kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Misri Rahayu selaku Kepala Desa atau Lurah ya di Desa Jayanti yang telah memberikan izin kepada tim pengabdian Universitas Terbuka sehingga saat ini kita berada di sini bersama-sama. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Iman selaku Sekdes ya, yang telah memfasilitasi kami dari awal sebelumnya beberapa minggu yang lalu ya Pak ya, kita berkoordinasi dan alhamdulillah sangat cepat responnya sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pelaku usaha ya, pebisnis yang luar biasa, kemudian aparatur Desa Jayanti yang telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Moderator, kemudian dari Ibu Lurah begitu ya, bahwa ini bukan memberi anggaran ya Bu, tapi pelatihan untuk mendapatkan sertifikat halal. Di mana Bapak Ibu yang kita ketahui, karena kita Indonesia ini merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, sehingga memang label halal itu menjadi kewajiban sekarang. Ya, situ kewajiban adanya sertifikat halal, kemudian label halal di produk khususnya makanan dan minuman di Indonesia ini menjadi suatu kewajiban dan dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, jadi karena itu Kementerian Agama sudah mewajibkan dan menurunkan kebijakan ini dari pemerintah provinsi, kemudian ke kabupaten, dan yang pemerintah terkecil yaitu di desa atau lurah. Nah, jadi karena adanya kebijakan ini kita tidak bisa lagi tutup mata Bapak Ibu. Kita punya waktu, kalau kemarin waktunya itu terakhir Oktober 2024 ya Bu ya. Itu wajib semua produk UMKM punya label halal. Nah, tapi ternyata ada peraturan terbaru diundur. Jadi agak bisa ada waktu renggang ya. Terakhir kalau tidak salah di tahun 2026. Nah, kalau di Desa Jayanti ada berapa ratus Bu kira-kira UMKM khusus makanan dan minuman? Lumayan ya. Nah, tapi yang diundang hanya sedikit nih. Ini cuma fasilitasi dari kami untuk tahap pertama saja Bapak Ibu ya. Untuk yang hari ini perlu diketahui, kita program PKM ini ada 2 tahap. Yang pertama ini kita akan mensosialisasikan kepada Bapak Ibu bahwa memang sertifikat halal ini sangat penting. Nah, begitu juga kepada staf-staf di Desa Jayanti ya, supaya nanti ke depannya ketika kita tidak lagi di sini bisa dilanjutkan oleh aparatur desa agar semua UMKM yang ada di Jayanti ini khususnya yang makanan dan minuman tahun 2026 awal semuanya sudah dapat sertifikat halal. Dan jangan khawatir, di sini Bapak Ibu akan kita bekali caranya dan gratis ya. Kalau di beberapa daerah penyelia itu kalau di daerah lain itu banyak penyelia yang mungkin dengan sengaja ya meminta bayaran seperti itu. Jadi di sini kita akan membekali Bapak Ibu bahwa karena ini
kewajiban dari Kementerian Agama ini gratis. Seperti itu. Jadi tidak ada pemungutan biaya. Nah, nanti untuk yang tahap pertama ini Bapak Ibu akan diajarkan apa saja persyaratannya. Ya, jadi kita harapkan setelah kegiatan hari ini Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan persyaratannya apa saja, dokumennya apa saja. Nanti insya Allah di bulan Agustus atau September kita akan lakukan pendampingan secara langsung. Kita yang akan membantu Bapak Ibu bagaimana mendaftar secara online, kemudian sampai mendapatkan sertifikat halalnya seperti itu. Oleh karena itu tadi di belakang kita minta nomor HP, ya, supaya nanti saya minta izin, kami akan membuat grup WhatsApp ya, Bu, untuk mengkoordinir agar siapa-siapa saja yang nanti akan kami bantu itu jelas terdata dan akan kita dampingi seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin itu saja kata-kata dari saya pengantar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat baik bagi Bapak Ibu maupun bagi kami sendiri dari pihak Universitas Terbuka. Untuk itu selamat datang dan selamat menikmati narasumber ya, paparan dari narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber sambutan yang disampaikan oleh Ibu Lurah dan juga kepada Ketua PKM kita. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Sebelum kita memulai acara ini agar berkat Bapak Ibu juga bisa fokus menyimak dan juga mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber dan juga bisa menghasilkan output yang sesuai yang diharapkan. Mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki ke acara inti, nah Bapak Ibu saya ingatkan sedikit boleh ya, mungkin kalau yang pernah dengar tentang sertifikasi halal sebelumnya pernah nggak dengar istilah NIB? Ya, saya. Nah, boleh sebutkan Ibu kalau boleh tahu? Nomor induk berusaha. Ya berarti sudah pada paham Bapak Ibu ya. Berapa orang just tadi belum? Oke, silakan. Ya. Udah punya malah. Oh, udah punya. Coba siapa yang sudah punya NIB, mohon maaf. Oke. Cepat ya. Kemudian adakah yang bisa menyebutkan satu boleh, tiga boleh, manfaat NIB itu apa sih? Boleh? Nggak apa? Iya boleh, Ibu silakan. Kalau yang pasti sih NIB itu jadi biar kita gampang untuk mengikuti, kayak kemarin kita ada pameran ya, ikut pameran di bukan ya di Cengkok ya. Nah, jadi gampang kalau udah ada NIB-nya. Atau kita waktu itu mau ke Tiga Raksa di Pemda, karena kita udah punya NIB itu lebih gampang gitu. Berarti ini udah merasakan manfaatnya Banget. dengan paparan tadi, berarti diharapkan yang lain menyusul yang punya NIB seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang tahu sertifikasi halal atau sudah ada jangan-jangan yang punya ya di sini? Belum ya? Oke, sertifikasi halal ada yang pernah dengar apa sih sebenarnya? Sertifikat halal pernah lihat bentuknya? Pernah. Jadi isinya tuh apa di situ biasanya? lebih ke ini ya, untuk kehalalan dari makanan yang kita produksi, yang kita bikin kan ya, lebih ke situ. Jadi produk itu kan sebetulnya macam-macam ya Bu. Iya. Ada jenisnya dari food and beverage, ada yang sejenis produk lain seperti kosmetik dan sebagainya seperti itu ya. Tapi mungkin lebih luas cakupannya halal itu di industri yang bisa diperdagangkan dengan produknya, fisiknya jadi seperti itu ya. Kemudian tadi sudah dirangkum ya Ibu Ketua. Oke, selanjutnya kira-kira nih ada yang tahu nggak manfaat sertifikat halal itu apa sih buat pelaku usaha? Ada yang bisa? Silakan Pak, mau pakai mic? Nggak usah. Oh ya silakan Pak. Coba. Sepertinya memberikan jaminan itulah produk kita itu sudah melewati tahap-tahap proses dan dinyatakan halal. Betul sekali. Jadi
satu berarti ya. Ada lagi mau yang nambahin? Ini saya kasih kategori sedikit, produknya Lebih luas. Ah, Hawanya lebih luas. iya, jadi Bisa ke luar negeri atau kemana. cakep. Jadi selain ada betul Kak, bagus sekali tadi jaminan produk kita bisa dikonsumsi secara halal, bisa juga tadi bisa lebih luas seperti itu. Nanti lebih jelas lagi. Iya. Nah, kemudian terakhir, kira-kira gampang nggak sih syarat buat sertifikasi halal? Ada yang tahu nggak sih kira-kira kesulitannya atau satu syarat yang kira-kiranya poin kritikal penting? Iya Kak, silakan. Saya pernah sebenarnya Bu. Oh, udah ngasih? Ya, belum, tapi belum keluar. Baru pernah. Iya. Waktu itu ada, ini sedikit cerita aja. Waktu itu ada program juga dari KUA ya, Kemenak. Betul. Ah. Sehati ya? Ya, Sehati. Ah. Tetapi waktu itu terkendala di asesor. Oke, kenapa lupa? Di asesor. Jadi ternyata data yang dari Kemenak, yang dari Kabupaten Tangerang, asesornya belum masuk di sistem. Oh gitu. Asesornya justru ya? Asesornya. Bukan dari UMKM-nya sendiri malah Bukan. sebetulnya. Oke, bagaimana Bu Abi ya? Kita ngakup dulu ya. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, saya sudah tergambar nih teman-teman Bapak Ibu semua sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah, kemudian Bapak Sekdes dan Bapak Ibu perangkat desa dan sekaligus ibu-ibu di sini dari perwakilan UMKM. Oke, sebelumnya mohon izin saya di sini mudah berdiri di depan ya Ibu ya. Perkenalkan sebelumnya saya Regi Superti, biasa dipanggil Superti kalau saya ke kampus saya Ibu ya. Perkenalkan mohon izin di sini saya akan sedikit sharing ya Ibu-ibu beserta Bapak-bapak kaitannya dengan sertifikasi halal dan bagaimana prosesnya nanti. Baik, seperti yang sudah disinggung tadi oleh Ibu Lurah dan juga oleh Ibu Ketua PKN kami gitu tentang pentingnya sertifikasi halal gitu. Kemudian tadi ada Pak siapa tadi Pak? Pak Fuad ya? Iya, ada Pak Fuad yang ternyata sempat mengurus halal gitu ya Pak, tapi ternyata ada kendala gitu. Nah, semoga nanti perbincangan kita di sini kita bisa menemukan titik terangnya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi gini Bapak Ibu semuanya, pemerintah kita mempunyai program ya. Jadi kita itu semuanya yang memiliki usaha khususnya yang bergerak pada makanan maupun minuman itu diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal Bapak Ibu. Nah, karena ini sifatnya adalah suatu kewajiban, maka pemerintah itu sebenarnya memfasilitasi dengan kuota pengurusan halal secara gratis Bapak Ibu. Nah, maka ini yang kemudian kita ingin mendorong gitu, UMKM yang ada di Desa Jayanti ini khususnya supaya nanti bisa memiliki sertifikat halal tersebut atas usahanya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita bicara mengenai sertifikasi halal, jadi Bapak Ibu nanti yang sudah memiliki usaha, Bapak Ibu betul. Tadi Ibu siapa Bu? Ibu Oktri. Bu Oktri ya. Nah, Bu Oktri menyampaikan gitu, kita memang harus punya NIB terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di sini yang tadi ada yang usahanya sudah ada NIB-nya, kemudian ada yang belum NIB, nanti kita proses untuk NIB-nya semuanya Bapak Ibu. Dan kalau untuk proses NIB ini cepat ya, sepengalaman saya itu bisa diurus secara online 2-3 hari nanti sudah keluar seperti itu. Nah, jadi tadi ya NIB itu nomor izin nomor induk berusaha. Manfaatnya apa? Tadi sedikit saya tambahkan ya tadi Bu Oki sudah merasakan ya Bu ya manfaatnya ya Bu ya. Yang pertama mempermudah akses perizinan dan layanan usaha lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya usahanya itu mau dikembangkan atau kemudian mau maklon, Bapak Ibu tahu maklon? Maklon itu misalnya kita produksi makanan ya, atau kemudian itu kita menggabungkan dengan usaha lain yang supaya bisa produksi yang lebih besar itu NIB itu diperlukan. Kemudian mempermudah peroleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Ini berlaku mau koperasi, mau BMT, terus kemudian
biasanya kalau peminjaman untuk usaha itu pasti akan ditanyakan ada NIB-nya nggak usahanya itu. Nah, kalau belum punya NIB-nya biasanya ini akan susah memang Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti jadi dipertanyakan, benar nggak sih uang ini sebenarnya untuk modal usaha. Kemudian selanjutnya adalah mempermudah pemasaran produk. Jadi betul tadi ada amigoper ya. Jadi misalnya mau ikut pameran, nah itu memang kemudian syaratnya ditanyakan ada NIB-nya atau tidak seperti itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen. Memang dengan suatu usaha itu punya NIB, jadi kan dia sudah terdaftar ya di pemerintah. Jadi pengakuannya itu kan lebih legal seperti itu. Dan sekaligus ini juga mematuhi kewajiban dari perundang-undangan itu. Nah, ini tadi ya, jadi gampang Bapak Ibu kalau mau ngurus NIB. Saya itu pernah mau ngurus NIB, tapi saya itu gagal. Kenapa? Karena KTP dan tempat domisili saya waktu itu berbeda Bapak Ibu. Jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu, KTP-nya Desa Jayanti bukan? Iya. Oke, aman berarti kalau seperti itu. Aman. Karena saya sendiri pernah waktu itu mau ngurus NIB, saya itu nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu itu saya posisi usahanya ada di Samarinda, kemudian KTP saya itu adalah KTP Jogja, jadi itu nggak bisa. Maka kalau mau dapat NIB di sana, saya harus pindah KTP di Samarinda waktu itu. Nah, kemudian memiliki alamat tinggal yang jelas ya pasti ini tercatat di kelurahan ya. Kemudian memiliki izin usaha sesuai dengan jenis usahanya jika ada. Jadi ini hanya untuk beberapa jenis usaha tertentu memang ada syarat tambahannya. Tapi biasanya kalau untuk UMKM masih di level mikro ini tidak diperlukan. Nah ini untuk prosedurnya ya NIB-nya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan bikinkan grup WA, kemudian nanti kita akan ngurus NIB-nya dulu. Jadi pastikan Bapak Ibu ya disiapkan KTP-nya, terus kemudian misalnya mungkin KTP-nya hilang atau ada poin itu disiapkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena itu syarat nanti untuk kita mengurus NIB dan ini akan kita urus secara online seperti itu. Oke, nah kemudian kita masuk pada sertifikasi halal MUI. Jadi sertifikasi halal MUI ini tanda bukti kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH, di mana ini adalah lembaga yang memang sekarang memiliki tanggung jawab terkait dengan sertifikasi halal baik produk makanan maupun minuman. Sebenarnya ada satu lagi kosmetik itu. Nah, sebenarnya kewajiban untuk sertifikasi halal itu awalnya sampai Oktober 2024 ini Bapak Ibu semuanya. Tetapi data yang kemudian sudah masuk ternyata banyak sekali UMKM yang dia belum bisa memenuhi kewajiban itu di lapangan. Dan setelah ditelusuri ternyata masyarakat kita itu memang banyak yang kesusahan. Jadi mungkin nggak terbiasa ngurus administrasi atau dokumennya, terus rasanya kok ribet seperti itu. Jadi kemudian itu disinyalir yang kemudian menjadi faktor paling banyak kenapa kemudian masyarakat banyak yang belum memiliki sertifikasi halal. Selain itu Bapak Ibu semuanya juga beberapa masyarakat, beberapa keluarga tertentu merasa belum tahu manfaatnya dari sertifikasi halal ini apa, jadi merasa nggak terlalu butuh, pada akhirnya ya malas untuk ngurus seperti itu. Nah, ketika kita lihat ya, jadi Bapak Ibu, manfaat dari sertifikasi halal itu apa? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya ini konsumen muslim ya terhadap produk tersebut. Jadi kita tahu ya di Indonesia sendiri memang mayoritas itu adalah penduduknya itu muslim Bapak Ibu. Dan kemudian ketika kita itu pergi ke luar negeri, misalnya kita ke Singapura, kita ke Thailand Bapak Ibu, mereka itu jelas-jelas membedakan mana yang kemudian halal, mana yang kemudian tidak gitu. Supaya apa? Supaya wisatawan yang datang itu merasa aman ketika dia muslim gitu. Nah, padahal kalau kita lihat ya di Singapura, di Thailand, muslimnya itu jumlahnya tidak sebesar yang ada di Indonesia, tetapi mereka bisa memberikan layanan atau kenyamanan dalam jaminan halal ini seperti itu, sehingga ini yang kemudian menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sana seperti itu.
Kemudian ini memperluas pangsa pasar juga, sejalan ya dengan yang saya sampaikan juga bisa menarik wisatawan salah satunya. Kemudian juga meningkatkan daya saing produk. Kenapa bisa dikatakan meningkatkan daya saing produk? Jadi Bapak Ibu misalnya ya, kita itu berada di misalnya kalau di Indonesia kan banyak ya teman-teman yang sebenarnya minoritas muslimnya ya. Kalau saya pernah pergi itu ke pedalaman Sulawesi atau kemudian di daerah timur itu kan banyak yang kita itu muslim itu di sana minoritas. Tapi dengan kita menemukan produk makanan yang sudah ada jaminan halal yang itu akan lebih membuat kita tenang. Jadi kita itu nggak ragu-ragu. Kemudian memenuhi persyaratan untuk ekspor Bapak Ibu. Jadi ketika nanti produk UMKM-nya Bapak Ibu semua kan saya bisa berkembang bahkan sampai ekspor, pengen nggak Bapak Ibu? Nah, pengen nggak? Nah, salah satu syaratnya itu kalau produk makanan dan minuman itu harus memiliki sertifikasi halal ini. Makanya kemudian penting untuk kemudian kita mengurus sertifikasi halal ini. Nah, syaratnya ya Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya tadi yang pertama memiliki NIB, kemudian memiliki tempat usaha yang memenuhi persyaratan. Tempat usaha yang memenuhi persyaratan ini sebenarnya mudah Bapak Ibu, karena yang penting jelas ada tempat usahanya. Jadi itu bukan fiktif Bapak Ibu. Jadi walaupun saya kan di rumah ya, saya pernah ngurus halal itu usahanya itu hanya di rumah aja Bapak Ibu dan nggak terpisah sendiri itu misalnya ruangan ini untuk usaha, terus kemudian sampingnya untuk kehidupan keluarganya. Nggak seperti itu pun tetap bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Misalnya jualannya nasi goreng itu tetap bisa Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir dalam tempatnya nanti jangan-jangan harus terpisah, enggak Bapak Ibu. Kemudian memiliki sistem jaminan produk halal yang terdokumentasi dengan baik. Nah, maksudnya ini gimana Bu? Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Misalnya di sini usahanya apa aja? Saya mau nggak tahu usahanya apa aja Bu? Oke apa Bu? Kalau kita getuk. Getuk ya Bu? Getuk itu dari dari apa? Dari singkong. Oh dari singkong. Oke. Sama ada kita bikin apa? Teh tari. Apa? Teh tari. Teh tari. Iya. Oke. Kemarin alhamdulillah itu laku banget. Oke. Baik. Nah, kopi bikin getuk ya Bu ya? Iya. Getuk itu jadi kalau yang di sini maksudnya sistem jaminan halal yang terdokumentasi ini, getuk itu kan bahannya singkong ya. Terus apa lagi? Gula. Iya. Terus Kelapa. apa lagi Bu? Gula merah, Gula kelapa. merah, kelapa, pakai kelapa itu ya Bu ya? Singkong. Ya. Yang paling utama Oh, warna, pakai warna. enggak. Merahnya Vanili pakai ya Bu? apa? Vanili. Vanili ya pakai dikit. Ada ya Bu ya. Oke. Nah, jadi apa? Jadi nanti ketika kita mengisikan di webnya itu nanti ada isiannya. Apakah produknya itu sudah terdaftar atau belum? Maksudnya bahan bakunya itu keluaran pabrik atau bukan? Jadi itu nanti kita harus mengidentifikasi Bapak Ibu kan. Kalau singkong itu kan nggak perlu karena dia natural kan dia dari alam. Kemudian kalau gula, nah biasanya gula itu kan dikeluarkan pabrik kan Bu. Nah itu pastikan saja bahwa gula yang kita pakai itu yang sudah halal. Begitu aja. Terus kemudian vanili kan kita pakai pabrikan ya Bu ya. Nah nanti tinggal dipakai vanili yang memang sudah ada halalnya. Seperti itu aja. Jadi nanti Bapak Ibu monggo yang sudah punya usaha nanti dilihat bahannya itu mulai didata kira-kira usaha saya ini bahannya apa aja. Nah nanti karena pas kita ngikut datanya itu nanti kita masukkan satu persatu Bapak Ibu seperti itu. Kemudian produk yang akan sertifikasi halal tidak mengandung bahan yang diharamkan secara syariat Islam. Ini jelas ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa tadi ada klasifikasi asal bahannya itu dari mana seperti itu. Paling gampang pokoknya kalau tidak berasal dari alam alias itu pabrikan, yang penting yang dari pabrikan itu yang sudah memiliki sertifikat halal. Seperti itu aja gampangnya. Nah, tadi masih Pak, tadi saya ya. Nah,
ingin nanti dari pihak kelurahan ya Bu ya, entah berapa staf dikirimkan untuk mengikuti diklat penyelia halal supaya nanti ketika UMKM yang ada di sini mengurus, maka nama asesor yang dimasukkan adalah dari pihak kelurahan yang ada di sini. Begitu. Jadi memang dalam proses pengurusan halal itu Bapak Ibu, nanti memang akan ditanya asesornya siapa, kemudian dimasukkan nomor sertifikatnya itu. Nah, nomor sertifikatnya itu sudah terdaftar di kantor Kementerian Agama setempat seperti itu. Nah, nanti kita akan menghubungkan ke sana Bapak Ibu semuanya. Makanya kita di sini juga berusaha mendorong supaya di Kelurahan Jayanti nanti juga ada penyelia atau asesor halalnya supaya apa? Jadi kalau misalnya masyarakat nanti ngurus, gampang aja tinggal pakai asesor yang dari kelurahan seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, keuntungannya pengurusan halal self declare ya Bapak Ibu. Jadi ini itu gratis Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir nanti keluar biaya berapa. Ini itu murni gratis karena ini adalah fasilitas dari pemerintah. Dan prosesnya itu sebenarnya sederhana dan cepat. Nanti kita akan mendampingi untuk proses itu. Yang terpenting nanti syaratnya apa yang kurang nanti dilengkapi. Kemudian sertifikat halal ini bisa terbit dalam waktu 15 hari kerja. Bahkan saya kemarin waktu ngurus itu hanya 3 hari sudah terbit Bapak Ibu. Yang terpenting syaratnya sudah lengkap dan tidak ada kendala, maka ya biasanya prosesnya. Tapi maksimal di 15 hari kerja ini. Nah, ini ya tadi syarat-syaratnya ya Bapak Ibu ya, yang kalau yang sudah punya NIB untuk langsung bisa tahap ke pengurusan halal, nanti bisa disiapkan syarat-syaratnya seperti ini. Sebenarnya cukup NIB-nya, kemudian KTP-nya, terus apa namanya tadi ya, produk-produknya itu bahannya apa aja, itu nanti mulai diidentifikasi ya Bapak Ibu ya. Misalnya pas bikin keripik, pakai tepungnya merek apa, itu diidentifikasi, kemudian garamnya merek apa, itu diidentifikasi. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, jadi misalnya kita memasukkan gitu garam, ternyata garam itu belum tersertifikasi halal, maka nanti ketika kita masukkan itu akan tertolak Bapak Ibu. Gitu. Jadi amannya bahan-bahan yang dari pabrikan itu memang yang sudah tersertifikasi halal. Biasanya lebih mudah Bapak Ibu. Karena kalau pabrikan itu sekarang hampir semuanya atau mayoritas itu sudah halal ya. Apalagi garam ya udah banyak banget itu. Nah, ini nanti langkah-langkahnya. Jadi kita nanti akan daftarnya secara online Bapak Ibu. Mudah aja nanti kita akan mendampingi. Jadi Bapak Ibu jangan takut pokoknya. Yang terpenting Bapak Ibu siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kita akan daftar untuk bisa sampai mendapatkan sertifikasi halal itu. Itu saja. Monggo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kita sharing-sharing aja ya. Silakan. Balik untuk Ibu. Silakan Ibu. Oke. Produksinya sehari berapa? Sebentar. Di sini rata-rata usahanya apa ya Ibu semuanya? Kebanyakan makanan. Makanan apa aja itu Bu makanannya Bu? Gorengan. Ada gorengan. Ada yang usus. Keripik usus ya Bu ya? Boleh. Terus apa lagi? Bakso bakar. Bakso ya. Bebek paso. Apa? Oke, bisa. Ini salah satu contoh ya kalau tadi belum lihat dokumen NIB itu seperti apa sih? Nah, ini contoh dokumen NIB-nya. Kemudian ini apa namanya? Sertifikat halalnya seperti itu. Saya ambil contoh yang dari ini ya. Saya pernah yang kemudian pernah saya gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Kalau Pak Fuad usahanya apa Pak Fuad? Ya istri sih basreng. Oh basreng. Tapi baksonya bikin sendiri dari Olahan ya. Oke. pabrik berarti. Berarti tinggal bikin keripiknya aja ya Pak ya. Tinggal dipotong, digoreng. Iya, tinggal bikin keripiknya. Maksudnya nggak dari proses awal bikin baksonya. Enggak. Oh, oke. Kalau baksonya sendiri ngambil dari? Ambil beli di pasar. Oh beli di pasar gitu ya Pak. Terus baru tinggal bikin keripiknya
itu Penjualannya mencapai berapa? nggak ini sih, jadi Ya, tergantung pesanan. pesanan kayaknya. Oh, Tergantung pesanan. tergantung pesanan. Pesanan. Oke. Berarti kan setiap hari produksi ya Pak? Basrengnya enak. Oh gitu, ada Pak? Nggak ada cerita sih. Istrinya baru melahirkan. Makanya saya gantiin ya. Sering saya bawa juga kok. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ini kan ada produk-produknya ya. Nanti kan kalau apa namanya terdises, ada program kan mau dibuatkan stat atau apa ya tadi yang sentralnya UMKM. Nah nanti bisa menjadi ikonnya Desa Jayanti. Nanti diurus NIB-nya, terus kemudian sertifikat halalnya itu insya Allah akan menjadi kawasan tersendiri. Jadi bisa meningkatkan kemampuan ekonomi dari Desa Jayanti itu sendiri Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi kaitannya dengan NIB sama sertifikasi halal, kira-kira nanti Bapak ada yang kesulitan nggak untuk ngurusnya atau dokumennya mungkin ada yang belum tahu atau belum disiapkan atau gimana atau ada masalah? Ada nggak Bapak Ibu semuanya? Udah siap semuanya ya berarti ya? Siap. Yang sudah punya NIB tadi berapa orang Bapak Ibu? 1, 2, 3, 5, 6 ya, oke. Yang lain belum ya? Baik. Berarti nanti kalau yang sudah punya NIB, kita tinggal langsung proses untuk pengurusan halalnya. Kemudian kalau yang belum ada NIB-nya, apa ini bapak-bapaknya? Bakso goreng sama kacang. Oh, Masya Allah. Nah, bisa ini Bapak Ibu nanti sesuai dengan yang benar ya. Pulang dong, ambil. Saya udah di koperasi habis di PT sama Sopi Pak. belum. Nanti kalau kita masukkan juga Pak nanti. Alhamdulillah. Jangan nih ojek di sana. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi itu modalnya jadi nanti kalau sudah ada NIB-nya, ada label halalnya, itu kita tinggal fokus memperluas pemasarannya Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan demikian tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Desa itu bisa membantu ekonomi keluarga Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kita harus bertahap ya Bapak Ibu. Yang penting sabar, mau mengikuti prosesnya kita mau untuk biaya. Sekali lagi tadi gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang menawarkan jasa pengurusan berbayar, itu sebenarnya nggak berbayar Bapak Ibu semuanya. Karena sebenarnya itu gratis. Kalau bayar, uangnya masuk ke mana? Ya masuk ke penyeliannya seperti itu. Jadi kalau kita bisa ngurus gratis, kenapa kita harus bayar? Ya kan nanti uangnya bisa dipakai untuk nama ibu. Waktu nggak pulang. Tadi udah habis, gue keliling pakai gini. Bikin dulu. Tinggal kelapanya doang. Kelapa kerennya. Kelapanya beda. Untuk pahalanya ke Ustadz itu aja sendiri. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Masih fokus? Oke, next session kita akan tanya jawab. Di sini sebenarnya lebih enak nggak usah formal ya. Iya, nyantai. Saya seneng loh kalau ngomong sama ibu-ibu ini atau sama dua ibu-ibu ya. Capek. Terutama bapak-bapak yang punya apa namanya jiwa usaha gitu ya. Nanti mungkin bisa di apa namanya juga pertanyaan dari staf kelurahannya juga bisa. Jadi nanti bisa kami fasilitasi terkait dengan sertifikasinya dan juga bagaimana proses untuk pendampingannya. Ada? Boleh? Bapak dengar? Bapak silakan. Pakai mic kali ya Pak, biar enak Pak. Biar jelas. Ya, ini sharing pengalaman aja Bu. Ya, baik. Jadi produk saya itu kan NIB duluan, NIB turun, kemudian sertifikasi halal karena tertinggal tadi, kemudian yang ketiga ini share aja buat semuanya. Nanti produk kita itu harus ada merek, gitu. Merek dalam artian di PTKI itu ya. Di DKI atau PTKI gitu.
Nah itu nggak boleh. Yang namanya merek kita itu beda di NIB dengan di sertifikasi halal. So, awal mula dari semuanya itu adalah NIB. Dari NIB kemudian ke sertifikasi halal dan juga ke DJKI. Jadi sempat kemarin sertifikasi halalnya nama ini diajukan DJKI ternyata nggak bisa. Jadi ini sharing aja buat semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya hak intelektual merek itu, jadi kita nggak akan di apa namanya, merek kita itu tersendiri gitu lah, nggak akan bisa ada yang niru gitu ya. Walaupun misalnya produknya sama, tetapi nama daripada produk kita itu cuma satu gitu. Kemudian saya ada pertanyaan, untuk yang tadi penilaian itu dari siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali dan juga informasi yang bermanfaat. Jadi memang kalau produk itu ya Pak ya, di samping ada kekayaan dari nama, kalaupun nama itu kan bisa dilihat ada yang sama ya. Logo, ya nggak sih? Logo juga perlu ya Bapak Ibu. Ya. Misalkan namanya sama nih, dapur emak misalkan. Tapi kalau logonya berbeda, itu akan menjadi kecirian kita gitu ya. Baik, untuk pertanyaan apakah Bu narasumber mau menjawab langsung atau mau ditampung dulu ya? Langsung aja ya, silakan. Saya mohon maaf ya Pak ya sebelum jadi kalau untuk penyelia halal itu Bapak, sebenarnya syarat penyelia itu gampang. Yang pertama adalah dia wajib muslim. Yang kedua, dia mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau BPJPH. Nanti sesudah diklat itu nanti ada uji kompetensinya Bapak Ibu. Sesudah uji kompetensi dan dia layak dinyatakan lulus, maka dia akan mendapatkan sertifikat yang kemudian itu ada nomor registernya. Nah, maka ketika di Desa Jayanti nanti sudah ada orang yang lulus sertifikasi kompetensi sebagai penyelia itu tadi, maka ketika dari warga sini atau khususnya Desa Jayanti dan lebih luasnya sampai di Kabupaten Tangerang ya, jadi se-Kabupaten Tangerang itu bisa dipakai nama penyelia itu, karena saat kita memasukkan itu akan ditanya nama penyelianya itu siapa. Jadi nanti orang-orangnya itu sudah terdaftar Bapak Ibu, nanti ada nomor registernya kan. Makanya kemarin Pak Fuad karena belum ada nama penyelianya ya Pak ya di sini, makanya kemudian belum bisa seperti itu. Makanya tadi seperti yang sudah sampaikan, kami mendorong di pihak kelurahan Desa Jayanti itu ada yang memiliki sertifikat itu gitu, supaya nanti memudahkan masyarakat untuk bisa mengurus sertifikasi halal. Kemudian masalah merek, betul yang disampaikan oleh Pak Fuad ya, tadi saya terlewat. Jadi Bapak Ibu nanti pastikan sebelum urus NIB sudah punya merek ya, usahanya dinamai, kemudian sebisa mungkin namanya jangan sama. Saya pernah menguruskan sertifikasi halal, jadi dia bakery di Bogor waktu itu. Dia menggunakan nama Sunflower. Nah, Sunflower ini ternyata dia tidak bisa. Kenapa? Karena Sunflower ini sudah jadi merek kalau misalnya kuaci saat itu. Jadi terus kemudian dia berganti nama. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu dipastikan ya usahanya itu punya merek yang berbeda dari yang lain gitu. Kalau mau Bapak ya udah pakai mungkin nama anaknya atau kombinasi nama pasangannya, seperti itu kan unik gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan kalau kita mendorong ada penyelia dari aparatur Desa Jayanti. Namun untuk pendampingan kita nanti ini kan belum ada nih dari kantor Jayanti ya. Kita akan bekerja sama dengan penyelia yang sudah ada dari kantor Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang, seperti itu. Ya, yang untuk di September nanti ya kita pendamping. Saya Indah dari Gabdesari Jayanti Residen. Saya dari pengalaman pertama kali saya dimasukkan didaftarkan UMKM saya itu dari Ibu RT saya ya. Dulu saya dipromosikan untuk mendaftarkan UMKM saya lewat dia. Nah terus lama nggak ada kelanjutannya ya. Terus ketika saya lagi main
Terima kasih, langsung ya, saudara. Baik, berarti itu kasusnya adalah NIK-nya udah pernah dipakai dan tapi dipakai untuk mendaftarkan usaha yang lain. Pertanyaan saya, Ibu tahu nggak itu apakah dapurnya itu karena tadi didaftarkan Bu RT-nya atau memang orang lain beneran yang memakai itu? Mungkin kan saya ngasih data apa KTP itu Bu RT pertamanya ya, untuk UMKM itu. Nah itu. Tapi Bu pernah konfirmasi ke Bu RT-nya nggak? Maksudnya bahwa beliau sudah memproses itu. Nah itu makanya kan setelah saya ke orang di Facebook itu ya, oh NIK-nya udah dipakai Bu, terus saya tanya ke Bu RT gitu kan. Oh ya udah nanti aku langsung ke kecamatan. Ya nanti gantian tanggal berapa gitu kan ya. Ke kecamatannya ke siapa Bu? Informasikan ya? Soalnya mau didampingin sama Bu RT saya gitu katanya. Oh, baik. Ada sosialisasi. Nah, saya yang Oh, saya udah keluar atau gimana tapi ketika kamu lewat sini di Facebook itu kita udah ada nih kita udah nggak bisa buat lagi gitu. Oke, kalau sarannya Ibu memang karena pernah ada fasilitasi dari kecamatan ya Pak ya, berarti memang dikonfirmasi dulu ke sana Ibu, nanti detailnya dipastikan dulu itu NIK-nya memang dipakai untuk usaha Ibu atau yang lain. Kalau untuk usaha Ibu kan berarti nanti tinggal dilanjutkan untuk pengurusan halalnya. Tetapi ketika bukan, berarti kan nanti mau nggak mau ketika itu kan berarti apa ya penyalahgunaan kalau jadinya kepada orang lain, berarti kan nanti mau nggak mau mungkin Ibu bisa ngakalinnya pakai datanya dari suami misalnya, pakai KTP-nya suami seperti itu. Kan kalau yang suami belum pernah didaftarkan kan ya Bu ya gitu. Nah, oh ya Bapak Ibu jadi apa ya di sini sedikit mengingatkan dulu. Jadi memang pentingnya kita ya Bapak Ibu ya menjaga data diri kita gitu, khususnya masalah KTP ya, karena memang seringkali juga ada penyalahgunaan gitu. Tapi mudah-mudahan kalau yang kasusnya hanya karena memang sudah pernah didaftarkan, jadi nanti tinggal melanjutkan aja. Cukup berat ya Bu Indah ya jawabannya. Jadi pelajaran berharga berarti ya buat Bapak Ibu semua bahwa KTP kita itu sangat hati-hati untuk bisa diminta oleh seorang. Iya, betul. Cuma harus ada Saya sih memang sebenarnya udah didaftarkan. Ini Bu RT-nya ada di sini. Bu RT tanggung jawab. Emang betul kemarin itu kan ada sosialisasi dari kecamatan seperti ini ya, seperti Mas Eko tadi juga udah bilang yang minta data ya saya minta data kebetulan saya mau promoin dia gitu ya UMKM. Jadi saya minta data dia dari kecamatan karena waktu itu udah selesai ini apa rapatnya itu selesai, saya terlambat memberikan data tapi saya tetap seperti pilihan mereka. Ini terlambat kita jadi punya inputnya, oh iya ya kita kan percaya aja. Jadi gitu, jadi sama sekali nggak ada apa gitu ya. Enggak. ini sama caranya adalah untuk kata yang lain tapi jangan online gitu ya. Kalau pinjol kan KTP itu kan masih asli kan gitu. Kalau ini emang kesalahan pendataan. Gimana Bu? Nanti saya sini Bu dikonfirmasi dulu ke kecamatannya. Kalau dugaan saya memang sebenarnya mungkin karena memang sudah terdaftar, jadi makanya kemudian pendaftaran ini nggak bisa. Makanya itu nanti dikonfirmasi dulu ke kecamatan karena memang yang waktu itu memfasilitasi dari pihak kecamatan ya. Baik, silakan Pak. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Satu lagi mungkin terakhir yang mau bertanya. Ada ibu-ibu? Ada yang mau tanya di sini? Bu, mana deh? Boleh. Silakan, siapa? Silakan Ibu. Gak apa-apa, mau kami Dapat temu pada nanya mulu. cukup ya? Bu, punya tepung gratis. Dapat temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi satu NIB itu bisa untuk semua. Oh, NIB-nya nanti beda-beda. oh, Karena usahanya kan berbeda. Karena kan NIB itu nomor induk berusaha. Betul. Ya. Oke, nah, ibu-ibu ada yang mau door prize nggak? Bapak ibu semuanya ada yang mau door prize nggak? ada. Kita tebak-tebakan ya. Ada yang namanya apa? Kecap, kecap, Ayo, ada yang Kecap. kecap asin, Ayo, salah kalau ada yang benar. tomato kecap. Salah. Apa dong? Botol. Kecap, kecap. Ini itu sering dipakai kalau Cuka. Kecap. cluenya ya Bapak Ibu semua. Jadi itu sering dipakai oleh penjual nasi goreng, mie goreng, nol capcay, kayak gitu. Enggak ada, ayo. Ada lagi? Iya, kalau saya bilang tomato kecap. Ayo. Bukan. Ayo, yang benar ada 12-nya. Buku sebelah. Di atas tulisannya mah ciu gitu. Minyak bukan. Baik, ini adalah namanya angkiu, Bapak Ibu semua. Oh, ciu. Di atasnya tuh. Iya, tadi dia bilang. Angkiu, Bapak Ibu. Kata saya tadi dia bersih. Saya pikir dia bersih tadi. Dia bilang beneran. Atau kalau di masyarakat sering dinamakan arak masak, Bapak Ibu semuanya. Oh, arak masak. Ini banyak dipakai loh Bapak Ibu sebenarnya di penjual nasi goreng, kemudian mie goreng, kemudian Halal. capcay, tulis ada misalnya. Nah, tapi itu tidak halal Bapak Ibu. Wah. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini namanya ya. Waduh. Jangan dong ya. Kalau dikasih ini ya Bapak Ibu, baunya itu semerbak bikin berselera. Iya, biasanya yang ada restoran ya. Ya, kalau pernah yang ada yang tahu kasusnya restoran Solaria, Iya. dulu antara dulu dan sekarang itu sebenarnya baunya sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah halal dan dia sudah nggak menggunakan. Iya. Dulu mereka menggunakan. Oh ya Bu ya, kira-kira baunya. Iya, nggak enak. Sekarang nggak seru. Iya. Seru tapi halal. Biasanya kalau nongkrong di Ada yang surprise nih. Next berikutnya ada yang tahu ini apa? Ram aja. Oke, namanya ada yang jelas ada tulisannya. Ram. Jamaika. Rum Jamaika. Ya, ada yang tahu ini dipakai buat apa? Satu apa? Buat kue. Kue. Tunggu satu siapa yang mau duluan? Siapa yang halo? Buat pengembang bentuknya. Pewangi butter buat pewangi siang kue sus juga. Membawakan cedera mata. Kayak HP itu. Langsung. Ya. Silakan ke depan. Seksi dokumentasi silakan dipersiapkan. Ya. Itu dipakai orangnya. Iya, itu punya gue itu kemarin bawa spanduk. Gede nggak? Gede, gede banget. Gede. Ya. Bebas sempat nggak tahu ya yang ngajak siapa? Tidak kan? Ya tidak lah, gue kakak ajak kok. Tadi gue telepon suruh kesini kalau nggak ada perlu. Gue lagi ngobrol sama ibu. Orang kata ibu masuk aja ya bun. Lo nggak telepon